Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Sahabat dakwah al-mukarramah, alhamdulillah di malam Ramadan yang ke-20 ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk silaturahim di antara kita, untuk saling kenal mengenal di antara kita, untuk saling tolong menolong di antara kita, untuk saling tanggung menanggung di antara kita. Oleh karena itu, Al-Fakir mengucapkan jazakallah khair atas partisipasi sahabat dakwah al-mukarramah berkenan untuk menyaksikan acara kita malam hari ini, yaitu renungan daku al-mukarramah yang bertemakan urgensi ukhuwah Islamiyah dan persatuan Indonesia. Tema ini Al-Fakir pilih sebagai keresahan untuk menjawab keresahan Al-Fakir bahwa di media sosial banyak sekali terjadi antar kelompok, antar golongan, antar kepentingan, antar jamaah, antar fikrah, antar ormas, antar kelompok saling serang verbal. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaknya bijak mensikapi hal ini. Mengapa? Karena perbedaan itu adalah rahmat, tetapi perpecahan adalah musibah. Oleh karena itu, 14 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan, mengajarkan, berikan hidayah, petunjuk kepada Rasulullah, para sahabat dan umatnya melalui surah Ali Imran 103 yang kita baca tadi, bahwa berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah padamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu karena rahmat Allah, karena nikmat Allah, menjadilah kamu orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Demikian Allah sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Namun ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, tapi praktek sehari-hari, potensi perpecahan antar umat beragama, antar intern umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah, antar golongan ras suku. Indonesia ini sangat luas, ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan suku bangsa disatukan hanya dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillah mayoritas muslim, sehingga
umat Islam menyadari akan pentingnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah. Oleh karena itu, di malam Ramadan ini Al-Fakir ingin mengajak kita semua, saya pribadi, untuk tidak terjebak dalam budaya pop yang terbaru di medsos, saling caci maki, saling serang verbal. Sesungguhnya seperti kita tidak mengenal ayat-ayat Allah, padahal begitu banyak ayat, begitu banyak sabda Rasulullah. Rasulullah sendiri pun mengatakan, in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul bi khairin aw liyasmut. Jika kamu beriman pada Allah dan pada hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Ayat dan hadis begitu banyak tersebar. Kita sering membaca dan mendengar, namun seringkali kita terlena oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bahas apa penyebab rusaknya ukhuwah Islamiyah. Di antaranya adalah hasad atau dengki. Dengki itu adalah iri hati, penyakit hati, penyakit jiwa. Ulama menyebutnya adalah penyakit jiwa, dan ini menimpa hampir setiap mayoritas kita. Tidak mengenal status sosial kita, hasad ini menimpa setiap kita tanpa kecuali. Namun bedanya, bagi orang yang kosong, bagi orang yang tercela menampakkan hasad ini di permukaan, tetapi bagi orang yang mulia menyembunyikan hasad ini. Karena memang sifat manusiawi, iri, dengki terhadap orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan, la tahasadu, janganlah kalian dengki. Wala tanajasu, jangan kalian saling menipu. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kita akan bahayanya dengki. Dengki ini adalah sifat tercela warisan iblis. Dahulu pernah dengki pada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diciptakan, iblis muncul dengan sifat sombong dan dengkinya. Ketika Adam diberikan kelebihan, ketika malaikat disuruh fasajadu illa iblis, disuruh menghormati Adam, semua menghormati kecuali iblis. Kemudian Adam pun diberikan keistimewaan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diberikan ilmu, diajarkan berbagai macam nama-nama. Iblis semakin menjadi-jadi, dengki, iri. Mengapa? Karena dia sombong, merasa terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Sifat sombong dan dengki inilah penyebab seseorang timbul dengki pada orang lain. Dengki ini juga disifati, dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Di zaman Rasulullah, orang Yahudi tidak menerima orang Islam bersatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katsiran min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara hasada. Banyak di antara ahli kitab yang ingin sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Bahkan sifat dengki ini juga disifati, dimiliki oleh orang-orang munafik.
munafik tidak suka dengan orang-orang Islam yang bersatu, yang kuat, guyub, bersatu kuat. Orang munafik tidak suka. Mengapa? Karena hakikatnya orang munafik adalah orang kafir yang tersembunyi, sehingga pola pikir, perkataan dan perbuatannya cenderung memecah belah kekuatan umat Islam di setiap zaman. Penyakit ukhuwah yang lain adalah ghibah. Ghibah ini juga sering kita lihat, kita dengar. Bukan hanya kalangan awam, bahkan kalangan terpelajar pun, bahkan orang yang kita pandang alim pun terkadang ghibah ini dipertontonkan di muka umum. Padahal kita tahu bahwa Allah sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, buruk sangka atau curiga, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing aib orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Sahabat dakwah Al-Mukarramah, begitu banyak ayat mengingatkan kita untuk tidak ghibah. Tetapi kenyataan sehari-hari kita menyaksikan di media sosial tipis antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan ghibah. Terkadang aib orang disebar begitu leluasa tanpa merasa dosa. Padahal aib seseorang adalah kehormatannya. Jika tujuannya amar ma'ruf dan nahi mungkar, Islam mengajarkan untuk check and recheck, tabayyun, sampaikan kepada yang bersangkutan langsung atau melalui media yang tertutup. Karena nasihat di permukaan umum, di muka umum adalah merendahkan, belum tentu orang itu berkenan. Lebih-lebih terkadang kita menasihati seorang yang lebih tinggi derajat sosialnya, terkadang mereka tersinggung. Bahkan tak jarang amar ma'ruf dan nahi mungkar, check and recheck, atau yang dikenal dengan masyarakat menyebutnya sebagai mengingatkan kepada seseorang atau kepada aparat atau kepada pemimpin, terkadang justru berbalik menjadi laporan penghinaan dan seterusnya. Banyak terjadi sekarang ini. Padahal tujuannya adalah saling mengingatkan, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Oleh karena itu Al-Fakir mengingatkan bahwa jika memang niatnya untuk menyampaikan kebenaran, sampaikan dengan cara-cara yang benar. Kemudian penyebab perpecahan atau ukhuwah Islamiyah adalah perpecahan ukhuwah Islamiyah, penyebabnya adalah tajassus, yaitu memata-matai pihak lain. Di era modern seperti sekarang ini, terkadang tajassus ini bukan hanya di lembaga formal seperti Badan Intelijen Nasional, Badan Intelijen Negara, tetapi masuk kepada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Bahkan kelompok politik pun menggunakan tajassus sebagai buzzer, sebagai influencer, membuat opini, propaganda, kampanye hitam untuk menyerang lawan politik.
kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak baik. Tajassus, mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kelemahan, kekeliruan orang dengan tujuan bukan untuk memperbaiki tapi untuk menjebak, bahkan mencelakai, bahkan memenjarakan pihak lain. Pendek kata, dari sekian banyak ayat dan hadis, begitu banyak norma-norma tentang larangan kita untuk buruk sangka, untuk memata-matai, untuk memecah belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah kita kembali, faruddu ilallahi wa rasul. Jika ada satu masalah, kita kembalikan pada Allah dan Rasul. Yaitu konteks persatuan, ya kita wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah, pada akidah Allah, pada tauhid Allah, pada ajaran Allah. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada ijtihad ulama, fatwa ulama, istima ulama. Sebab tanpa itu kita justru semakin jauh, dijauhkan oleh hidayah dan petunjuk Allah. Yang kedua adalah wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Seperti ayat kita baca tadi bahwa kita dilarang untuk bercerai-berai. Ingatlah, sebelum Islam datang, umat ini terpecah belah. Ayat ini turun ketika bangsa Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj ini selalu berperang. Ulama menafsirkannya, menyebutnya 120 tahun mereka itu kondisinya perang, gemar perang mereka. Tapi setelah hadir Rasulullah SAW membawa risalah Allah, membawa risalah persatuan ukhuwah Islamiyah, mereka alhamdulillah bersatu kembali. Tetapi seperti Al-Fakir ingatkan bahwa orang Yahudi, orang lain di luar Islam ini memang tidak senang sejak dahulu. Ada seorang yang namanya Syas ibn Qais, seorang Yahudi, melihat persatuan kaum Aus dan Khazraj ini, mereka yang namanya Syas ibn Qais ini memprovokasi, meng-hire buzzer, meng-hire influencer, membuat opini pemuda Yahudi ini untuk membuat opini-opini di masyarakat Aus dan Khazraj yang sudah bersatu, mengungkit-ungkit luka lama, sehingga terjadilah pertengkaran. Tujuannya apa? Supaya umat Islam ini terpecah belah. Padahal sudah begitu banyak perjuangan Rasulullah mempersatukan umat. Kemudian solusi yang kedua adalah bahwa kembalikan persatuan ukhuwah Islamiyah ini kepada ajaran Islam, kepada tauhid. Sebab persatuan tidak bisa dibeli. Persatuan Islam tidak bisa dibeli dengan harta, dengan dunia, hanya dengan iman. Allah sudah mengingatkan, huwallazi ayaddaka binasrih wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Allah yang memperkuatmu dengan pertolongan Allah dan dengan para mukmin, dan Allah mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Walaupun kamu menginfakkan segala apa yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah yang mempersatukan hati mereka. Oleh karena itu, bicara tentang persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam,
harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak bisa persatuan dibangun dengan motif-motif ekonomi, motif-motif politik. Tidak bisa. Ukhuwah Islamiyah tidak bisa dibangun atas dasar motif-motif duniawi, ekonomi, politik, sosial, budaya, kesenian, olahraga. Itu adalah persatuan yang semu. Tidak jarang kita melihat antara supporter bola saling serang, saling baku hantam. Padahal motivasi penyelenggaraan olahraga itu adalah untuk persatuan. Tapi karena di sana tidak ditanam akhlak, tidak ditanam akidah, tidak ditanam ibadah, tidak ditanam ukhuwah, sehingga antar supporter sering terjadi serang, sering terjadi perkelahian, bahkan saling membunuh. Naudzubillah. Lebih-lebih ketika ada irisan kepentingan ekonomi, politik, tidak jarang mereka saling jegal, menggunting dalam libatan. Politik belah bambu dilakukannya. Opini-opini media dibangunnya untuk menyerang satu pihak dan membangun opini sehingga yang buruk terlihat baik, yang baik terlihat buruk. Inilah akibat karena ukhuwah, persatuan dibangun bukan dengan dasar keimanan. Lihatlah elit-elit politik partai, mereka bersatu ketika ada kepentingan yang sama. Lalu mereka bercerai-berai ketika ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang berbeda. Satu partai berpecah, apalagi antara koalisi. Kenapa? Karena dibangun bukan atas dasar keimanan, tidak dibangun atas dasar kepentingan ibadah. Mereka hanya dibangun atas kepentingan politik sesaat, ekonomi, proyek-proyek tanda kutip. Nauzubillah. Oleh karena itu, hal yang sederhana pun ketika perkumpulan, perserikatan, paguyuban, organisasi apapun, lingkup yang kecil sampai yang besar, ketika kepentingan tidak mengutamakan kepentingan ideologi, akidah, Islam, Al-Quran, Sunnah, maka tak lama organisasi apapun akan hancur dengan sendirinya. Lihat saja, banyak sekali perkumpulan, koalisi tercerai-berai ketika tidak ada kepentingan mengutamakan kepentingan iman Islam. Nasibnya banyak sekali kita lihat contoh-contohnya. Kemudian solusi yang ketiga adalah tidak boleh menzalimi, merendahkan, meremehkan. Seperti yang tadi kita baca hadisnya, kita tidak boleh menghina, merendahkan, menzalimi. Oleh karena itu, solusi yang ketiga adalah kita bangun takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang keempat, tidak boleh saling membenci, dengki, membelakangi. Seperti kita baca tadi hadisnya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi. Maka perintahnya adalah wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang kelima adalah saling menguatkan. Saling menguatkan antar satu individu, antar ormas, antar partai, antar kelompok masyarakat, antar kepentingan apapun, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Konteksnya adalah di sini al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha.
Seorang mukmin bagi mukmin yang lain laksana bangunan, satu sama lain menguatkan. Maka ketika kita melihat pertengkaran, perseteruan, bukan kita memprovokasi, justru kita harus mempersatukan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka persatukan di antara saudaramu. Wattaqullah la'allakum turhamun. Yang terakhir, berusaha mencintai sahabat muslim. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, ini puncak persaudaraan. Puncak persaudaraan sama muslim itu adalah pertama saling mengenal, yang kedua saling memahami, yang ketiga saling menolong, yang puncaknya adalah saling menanggung. Mengenal, memahami, menolong, puncaknya adalah saling menanggung. Memang berat, itulah yang dicontohkan Rasulullah. Ketika hijrah, Rasulullah persaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dan mereka sambil memberikan sesuatu kepada sahabatnya, pada saudaranya. Yang punya harta dibagi dua, yang punya rumah bagi dua. Iftar inilah ya, yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Karena memang tidak sempurna iman seorang kalau dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai saudaranya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi kama yuhibbu li nafsihi. Maka kesimpulannya adalah mari kita cegah potensi perpecahan antar umat beragama, antar intern umat beragama, antara umat beragama dengan pemerintah, antara suku, ras, dan golongan. Harus dicegah dengan menghilangkan hasad, ghibah, tajassus. Dengan cara apa? Sering-sering bertemu, silaturahim, pertemuan antar tokoh. Kita lihat antar tokoh 01, 02, para pendukungnya hendaknya bertemu. Rakyat umat ini lelah dengan perseteruan yang tidak jelas. Apalagi di suasana COVID-19 ini, rakyat butuh bantuan. Generasi muda butuh pelatihan, butuh pendidikan, butuh pekerjaan. Hentikan perseteruan ini, tidak perlu. Oleh karena itu, hentikan saling hujat dan saling lapor. Aneh sekali kita melihat suasana akhir-akhir ini. Para petinggi memperlihatkan egonya, kekuasaannya, melaporkan rakyatnya sendiri hanya gara-gara tersinggung. Rakyat bukan hanya urusan tersinggung, rakyat kelaparan luar biasa. Ini hanya urusan tersinggung saja. Makan kenyang, dapat jabatan, kedudukan, kehormatan, kekuasaan. Hanya urusan tersinggung sampai dia melaporkan warganya yang memberikan protes atau memberikan arahan atau mengingatkan. Harusnya diterima, didengar, karena untuk kepentingan rakyat. Ini justru rakyat dilaporkan. Sungguh tidak bijak, tidak negarawan, jauh dari harapan kepentingan rakyat yang lebih besar, lebih banyak. Maka sekali lagi Al-Fakir ingin mengingatkan kita semua, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah ini dengan cara antar tokoh, antar umat, antar ulama berkumpul, sering-sering silaturahim. Kalau saya melihat, membaca status di media sosial, bahkan ada ormas melakukan streaming. Dalam streamingnya itu mengajak anjuran luar biasa ya, atas nama NKRI, tapi sambil menghujat pihak-pihak lain, kelompok jamaah yang lain. Oleh karena itu,
dalam kesempatan yang baik ini, ukhuwah Islamiyah hanya bisa dibangun dengan keimanan, ketakwaan. Insya Allah umat Islam bersatu, bangsa Indonesia akan bersatu dan kuat, persatuan Indonesia akan terjaga. Tapi ketika antar umat Islam ini berseteru, maka berpotensi untuk mengganggu persatuan Indonesia. Oleh karena itu, perekat utama persatuan Indonesia adalah umat Islam. Oleh karena itu, jaga persatuan umat Islam. Hentikan egosentris, hentikan merasa paling berjasa, merasa paling besar jamaahnya, merasa paling dahulu berdirinya, merasa paling berperan, bernegara, berbangsa. Hendaknya kita saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Solusinya adalah saling silaturahim, bertemu. Perbedaan madhab, perbedaan jamaah, perbedaan fikrah, perbedaan istihad ulama, hendaknya bijak disikapi oleh para elit-elit, tokoh-tokoh agama, agar umat ini tenang, bisa beribadah, bersilaturahim. Jangan hanya karena perbedaan fikrah jamaah antara satu keluarga dengan jamaah yang lain tidak tegur sapa. Banyak sekali terjadi dalam satu grup alumni, begitu ada perbedaan sedikit langsung dikeluarkan atau mengeluarkan diri dari grup alumni misalnya. Ini banyak sekali terjadi. Grup-grup WA, grup-grup yang lainnya, perbedaan paham politik, perbedaan jamaah, perbedaan ormas, akhirnya tercerai-berai. Umat Islam ini lemah. Oleh apa? Oleh ego tadi, oleh sifat hasad, iri, dengki. Padahal ini adalah penyakit hati yang harus dihilangkan dari diri kita masing-masing. Utamakan persatuan ukhuwah Islamiyah, cari persamaan, hindari khilafiyah dan ikhtilaf. Utamakan akidah, hindari furu-furu, fikih-fikih furu'iyah. Kita butuh umat Islam ini bersatu agar umat ini mandiri, bersatu, bangkit, terhindar dari kebodohan dan kemiskinan. Mungkin demikian para sahabat dakwah Al-Mukarramah. Keresahan kita mudah-mudahan terjawab. Kita timbul kesadaran untuk saling menghormati, menghargai satu sama lain di antara kita. Perbedaan ormas adalah keniscayaan. Perbedaan madhab adalah pilihan. Perbedaan jamaah adalah pilihan kita, bukan sesuatu yang mengakibatkan kita berpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Justru kita saling mengokohkan, karena kita belum punya pemimpin yang ditunjuk satu sama lain sepakati. Tidak seperti zaman Rasulullah, langsung ada Khalifah Rasyidin yang memimpin. Zaman ini kita tidak ada satu pemimpin yang disepakati, sehingga muncullah ormas-ormas, fikrah-fikrah, jamaah-jamaah. Solusinya adalah saling menghormati, menghargai, berbagi tugas. Silakan yang membangun pendidikan, pesantren, rumah sakit, dan sebagainya. Kita saling menghormati, melengkapi, menghargai, saling membutuhkan, saling kerjasama. Insya Allah, jika pada saatnya, suatu saat Allah mengizinkan kita memiliki satu kepemimpinan yang disepakati, memiliki imam yang disepakati oleh semua jamaah, oleh semua ormas, oleh semua partai, sehingga tidak ada lagi perpecahan, konflik, sehingga umat Islam terhina dan dihinakan oleh kelemahan-kelemahan kita sendiri. Orang lain justru yang menguasai sumber daya manusia dan sumber daya alam. Itulah
mungkin yang ingin Al-Fakir sampaikan. Acara ini Renungan Dakwah Al-Mukarramah diselenggarakan oleh Badan Wakaf Yayasan Darul Al-Mukarramah, lembaga pendidikan yang insya Allah mohon izin dan doanya dari para sahabat Dakwah Al-Mukarramah, kita menggalang dana wakaf tunai 1 meter 100.000. Silakan bagi para dermawan yang memiliki kelebihan harta untuk partisipasi membangun lembaga pendidikan tahfidzul Quran di daerah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat insya Allah. Jazakallah khair kasir, jazakallah khairan kasiran kepada para pemirsa Dakwah Al-Mukarramah. Sampai jumpa kita besok malam. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.